Alright guys, apa kabar nih? Semoga yang lagi nonton rezekinya makin melimpah ya. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum nonton siapkan mental dan posisi rebahan kalian. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya. Kali ini saya akan membahas film berjudul Peppermint yang dirilis pada tahun 2018. Film ini dibintangi oleh Jennifer Garner. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil yang di dalamnya terdapat dua orang yang sedang adu mekanik. Di situ, pertarungannya dimenangkan oleh seorang wanita. Lalu, wanita itu pergi ke sebuah mobil untuk menyembuhkan lukanya. Kemudian scenes beralih 5 tahun yang lalu, di mana kita melihat tokoh utama kita bernama Riley North, wanita yang tadi ada di awal film, dan anaknya yang bernama Carly. Di sana terlihat Riley North sedang berdebat dengan seorang ibu dari teman anaknya yang iri terhadapnya. Riley North bekerja di sebuah bank dan ditemani suaminya bernama Chris. Chris, salah satu pemilik toko mekanik yang saat itu usahanya sedang turun drastis. Suatu saat temannya datang menawarkan kepada Chris sebuah pekerjaan yang katanya dalam 10 menit saja beliau bisa membelikan sebuah rumah dan mobil untuk keluarganya. Pekerjaan apa itu? Ya, ternyata dia menawarkan Chris untuk menjadi bagian supir perampokan yang menargetkan Diego Garcia. Nanti kita bakal tahu orangnya. Lantas dia pun menolaknya karena resikonya terlalu sangat berbahaya. Singkat cerita, malam pun tiba. Riley dan Chris merayakan ulang tahun Carly, tetapi saat itu tidak ada satupun orang yang menghadirinya karena itu ulahnya seorang ibu yang tadi iri terhadapnya. Dan mereka berdua pun mengajak Carly untuk pergi ke karnaval. Saat mau pergi, Chris ditelepon oleh Mickey untuk melakukan aksi perampokan, tapi dia menolaknya karena dia mementingkan keluarganya terlebih dahulu. Di kejauhan sudah ada seseorang yang memantau Chris, dan ya, ternyata itu anak buahnya Diego. Dia melaporkan Chris kepada Diego karena Chris sudah terlibat dengan Mickey. Diego memerintahkan anak buahnya untuk melakukan aksi mencelakai Chris. Di sisi lain, Diego juga sudah menangkap Mickey dan ia memberinya pelajaran terhadapnya. Oh iya, Diego salah satu pemasok narkoboy paling berbahaya dan sudah terkenal di kalangannya. Di lain lokasi, Riley dan Chris sudah berada di karnaval. Mereka pun bersenang-senang bersama putri kecilnya. Di karnaval sudah ada 3 anak buah yang dikirim Diego. Di sana mereka memantau pergerakan keluarga Chris. Saat itu Chris sedang membeli sebuah es krim dan hendak untuk kembali ke mobilnya. Di situ Riley kembali ke tukang es krim untuk mengambil lap. Tak disangka ketika Chris dan Carly menuju ke mobil, mereka diberondong peluru hingga menewaskan Chris dan Carly. Riley selamat dalam peristiwa itu dan dibawa ke rumah sakit oleh para detektif yang nanti akan berpengaruh ke depannya. Mereka bernama Moises Beltran atau sebut saja Moses dan Stan Carmichael. Saat tersadar, Riley mengidentifikasi para penembak dan memberitahu detektif Carmichael bahwa dia masih mengingat peristiwa tadi. Para pelaku ditangkap oleh polisi dan Riley menunjuk satu persatu dari mereka untuk dibawa ke persidangan. Yes, I'm sure. Sebelum ke persidangan, Riley kembali ke rumah untuk membereskan perabotnya dan dia didatangi oleh seorang pengacara kartel yang menyuapnya agar melupakan kejadian yang menimpa suami dan anaknya. Akan tetapi Riley menolaknya karena meskipun suami dan anaknya mati, mereka bertiga harus diberi hukuman setimpal. Kemudian Riley mengusir pria tersebut. Get out of my house. Get out of my house! Get the fuck out!
Dan tiba saat di pengadilan, Riley di sana tidak punya siapa-siapa. Di sana juga pengacara tersebut mengatakan bahwa Riley sudah tidak waras karena waktu sebelumnya dia menemukan obat antipsikotik yang membuat mentalnya jadi terganggu. Tak punya bukti yang kuat, akhirnya hakim memutuskan ketiga pria tersebut tidak terbukti bersalah. Hold the defendants over for trial. Dan ya, memang jadi pengacara hakim jaksa sudah disogok oleh Diego Garcia. Riley sangat begitu marah terhadap semuanya, dia pun memberontak tetapi dia berhasil ditahan oleh polisi. Mrs. North, I'm remanding you to a mental health treatment program. Kemudian Riley akan dibawa kembali ke rumah sakit oleh para detektif, tapi saat dimasukkan ke dalam mobil ambulan, dia berhasil lolos dan melarikan diri. 5 tahun kemudian, Moses dan Carmichael tiba di karnaval. Mereka menemukan 3 orang tergantung di sebuah kincir. Ya, ternyata ketiga orang tersebut orang yang telah membunuh keluarga Riley. The FBI wants to talk to us. Feds. Aksi pembunuhan tersebut sangatlah menjadi trending topik karena itu semua menarik perhatian agen FBI Lisa Inman. Inman juga memberitahu para detektif lain bahwasanya itu semua ulahnya Riley. Inman mendapat informasi bahwa kejadian 5 tahun lalu setelah Riley kabur dari ambulan, dia merampok sebuah bank dan menggunakan uang tersebut untuk bepergian ke luar negeri dan hidup dengan serangkaian identitas palsu. Dan dia juga telah mempelajari taktik pertempuran militer di seluruh Eropa dan Asia. Kemudian ada sebuah rekaman video CCTV yang menampakkan Riley. Video tersebut mengungkapkan bahwa baru-baru ini Riley terlibat dalam pencurian beberapa senjata api dari kelas militer. Ya, jadi kalau dilihat dari sisi lain, Riley sedang merencanakan sesuatu untuk membalaskan dendam terhadap yang menimpa keluarganya. Maka dari itu ia menghilang selama 5 tahun untuk mempelajari taktik pertempuran militer. Benar saja di lain lokasi Riley sudah berada di rumah hakim korup yang sudah pensiun. Kalian masih ingat kan? Ya, dia orang yang sudah dibayar Diego untuk membela anak buahnya. Maka dari itu Riley gak banyak pikir untuk membunuh hakim korup tersebut dengan meledakkan rumahnya. Nothing you can do about it. Di lain lokasi, Carmichael dapat informasi lagi bahwa Riley telah membunuh jaksa, pengacara, dan hakim yang barusan tadi. Untuk itu mereka segera menginformasikan kepada media tentang Riley, pahlawan main hakim sendiri atau penjahat. Diego tidak tinggal diam, dia menyuruh anteknya bila mana berhasil menangkap Riley, maka akan menerima upah yang sangat begitu besar. Di tempat lain, Riley menghajar bapak-bapak yang kasar terhadap anaknya, dan Riley meminta agar berjanji untuk tidak kasar lagi kepada anaknya. Di situ Riley sangat begitu respect kepada anaknya karena begitu pentingnya keluarga dalam hidupnya. You swear? I swear. 1214 Harlow. You ever sell him anything else and I will blow you in this place to bits. Setelah mengetahui informasi tentang Garcia, Riley selanjutnya mendatangi sebuah tempat pencucian uang mereka dan menghabisi semua orang di sana. Kemudian dia menyisakan salah satu anak buahnya untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Garcia. Di sisi lain, Garcia dibuat marah dengan tindakan Riley karena Riley sudah membakar habis semua uang miliknya. Shut the fuck up! Di sana juga Diego Garcia menyuruh anggotanya agar keamanannya diperketat dan membunuh Riley malam itu juga. Banyak media yang menyiarkan Riley sebagai orang di balik pembunuhan baru-baru ini, dan banyak juga media yang menyimpulkan bahwa motif dari pembunuhan tersebut adalah sebagai pembalasan dendam atas kematian suami dan anaknya. Garcia mengatakan bahwa hilangnya pengiriman narkoba itu ulahnya Riley, dan dia juga berpikiran bahwa selanjutnya dia akan segera pergi ke sebuah gudang penyimpanannya. Those missing shipments, it was her. Bitch won't have the motherfucking lap. Inman, Carmichael, dan seorang hacker mencoba melacak tempat tinggal Riley.
Dan Inman menyadari bahwa lokasi Skid Row belum pernah ada kejahatan sama sekali. Selain itu juga, media sosial mendukung aksinya Riley karena mereka tahu kasus Riley yang sebenarnya terjadi. Kemudian Inman pergi ke tempat Skid Row yang dimana saat itu ada seorang pria yang mengatakan bahwa tempat ini sangat aman semenjak ada Riley sebagai malaikat pelindung bagi mereka. Sementara itu, Riley sudah berada di sebuah gudang milik Garcia dan benar saja perkiraan Garcia benar. Garcia memasang jebakan bahan peledak di gudangnya, tetapi untungnya Riley menyadari ia pun dengan sesegera berlindung dari ledakan tersebut. Riley selamat dari ledakan tadi dan mencuri sebuah mobil dari seseorang. Di sisi lain, Garcia mengira bahwa dia sudah menang dari Riley. Padahal, Riley masih hidup. Dia pun membajak salah satu anggotanya agar bisa masuk ke tempat Garcia berada. Kill the lights. Riley membunuh semua anggota Garcia dengan sangat begitu mudah. Dan sampainya dia menemukan Garcia, padahal dia bisa membunuhnya langsung, akan tetapi saat itu ada putri Garcia masih kecil menyela mereka. Riley pun ragu karena teringat sama anaknya. Akhirnya Garcia melukainya dan kabur begitu saja. Polisi pun berdatangan dan Riley berhasil lolos dari tempat mereka. Setelah itu, Riley pergi ke kediaman Peg dan meninjunya. Di sana Riley menahan dan mengejek Peg karena pernikahannya yang gagal. Dan setelah itu ia mencuri mobil milik Peg. Bozo, get that info you want. Shoot, nickel anywhere. I can't get him on the phone. Hey, my turn to watch. Di sisi lain, Inman meminta Carmichael untuk menemuinya di Skid Row dan dia menemukan sebuah senjata di sebuah mobil. Rencana Inman segera menangkap hidup-hidup Riley dan berharap Riley dapat membantu mereka mengalahkan operasi Garcia. Karena Riley lebih tahu tentang Garcia dan jika rumor itu benar, Garcia kemungkinan mempunyai orang dalam di kepolisian. Kemudian Carmichael mengatakan ke Inman dan... I'm sorry. Ya, dia membunuh Inman dan terkuak fakta bahwa Carmichael orang dalam yang bekerja sama di operasi Garcia. Kemudian Carmichael memberitahu Garcia bahwa dia mengetahui tempat Riley berada. Stay where you are. Gather your crew. Garcia mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari dan mengubrak-ngabrik tempat tersebut. Di sana Riley terbangun oleh arwah anaknya, untuk kemudian Riley menghadapi anggota Garcia yang telah menemukannya. Setelah itu, Riley menyuruh semua orang pergi dari tempatnya dan meminta menyerahkan Garcia. Jikalau tidak, dia tidak segan akan membunuh semua orang di sana. Or so help me God, I will kill every single one of you. I'll see you soon. Saat itu, Riley menemukan Inman yang sudah tewas di dalam tong sampah. Dia pun sesegera mengambil ponsel miliknya. Dia pun dengan sengaja menggunakan telepon Inman untuk menghubungi media dan mengungkap polisi korup Carmichael. You see, that guy is a dirt. If you have a news crew, come on down. I'm at Skid Row. I'm in the corner of Olympic and San Julian. Di situ Garcia menyandra anak kecil agar Riley dapat keluar dari sana karena dalam hitungan detik saja jika Riley tidak keluar dia akan membunuhnya. I'm coming. Riley pun menyerahkan diri kepada Garcia dan Garcia pun membabuk Riley dengan sangat penuh amarah. Ketika itu polisi tiba di Skid Row dan Garcia mengira bahwa Carmichael lah yang telah mengkhianatinya. Untuk itu ia membunuhnya dan segera lari dari kejaran polisi.
Garcia melarikan diri tetapi Riley berhasil menangkapnya, memukulnya, dan akan menembaknya. Moses datang dan meminta Riley mundur untuk tidak menembaknya, dan Moses bilang Garcia pasti akan membusuk di penjara tanpa ada harapan untuk menyuap dirinya sendiri. Tapi Riley tidak yakin dengan semuanya. Tanpa banyak pikir, dia langsung membunuh Garcia dengan sangat penuh amarah. Polisi pun menembak ke arah Riley, kemudian Moses memerintahkan mereka untuk berhenti menembak, dan saat menghampirinya, tiba-tiba Riley sudah menghilang. Total clusterfuck. She could be anywhere. Moses mengetahui Riley akan pergi kemana selanjutnya, dan benar saja semua polisi mengepung dan menemukan Riley terluka parah di tempat kuburan suaminya. Riley saat itu memilih ingin mati saja dan seketika itu dia pingsan. Kemudian Moses membawanya ke rumah sakit. Dalam berita tersebut, kepala polisi menyatakan bahwa Riley Knott akan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya. Moses kemudian mengunjungi Riley saat dia berada dalam tahanan polisi di rumah sakit, mengatakan kepadanya bahwa ada banyak termasuk polisi yang setuju dengan tindakannya dan diam-diam memberikan kunci borgolnya untuk memungkinkannya melarikan diri. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, bila mana kalian suka, jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga. Dan see you next time.